Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Hadifah Rahmawati, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 8605844445. Hari ini kita akan melakukan praktikum IPA modul 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup berupa gerakan pada tumbuhan. Praktikum ini merupakan bagian dari mata kuliah praktikum IPA di sekolah dasar di bawah bimbingan Bapak Juwandoyo SPD MPD. Tujuan praktikum ini adalah mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan kacang hijau. Yuk, kita mulai apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita tentu saja harus menyiapkan alat-alat dan bahannya. Di sini saya sudah menyiapkan kacang hijau yang telah direndam sehingga bijinya bisa berkembang. Kemudian ada air putih digunakan untuk membasahi biji agar bisa tumbuh nanti. Lalu saya juga menyiapkan 2 buah gelas plastik seperti ini agar mudah untuk diamati, serta ada pula kapas yang digunakan untuk alas menyimpan air. Kemudian tentu saja yang paling utama adalah kita harus memiliki pedoman. Di sini kita bisa membuka modul pada halaman 1.6 makhluk hidup yang pada poin kedua gerakan pada tumbuhan. Karena saya hanya akan mempraktekkan tentang gerak geotropisme negatif pada tumbuhan, saya hanya menyiapkan kacang hijau ini. Kenapa? Karena pertumbuhan kacang hijau ini sangat cepat, dalam beberapa hari aja udah bisa tumbuh dengan baik. Oke, kita mulai percobaan kita yang pertama ini. Caranya simpel aja. Kita cuma butuh menempatkan beberapa tisu ke dalam wadah plastik ini. Kita masukkan 2 atau 3 lembar kapas ini. Lalu kita tambahkan air cukup untuk membasahi kapasnya, baru kita masukkan biji kacang hijaunya. Ya, sedikit aja cukup, yang penting nanti bisa tumbuh ya. Oke, kita lakukan hal yang sama pada gelas plastik yang satunya. Kita tambahkan kapas, lalu kita tuangkan air, dan tentu saja biji kacang hijau kita jangan sampai terlupakan. Nah, pada proses awal ini memang sangat simpel. Kita hanya butuh menunggu biji kacang hijau ini untuk tumbuh. Yang perlu kita perhatikan adalah biji kacang hijau ini butuh kelembapan yang pas untuk tumbuh, sehingga kita harus menempatkannya di tempat tertutup terlebih dahulu sebelum memperkenalkannya pada sistem matahari yang ada di luar. Nah, untuk selanjutnya kita akan menunggu selama kurang lebih 6 hari. Apa yang akan kita lakukan selama 6 hari itu? Yang pertama, kita harus mengecek apakah kacang hijau ini bisa benar-benar berkecambah atau tidak. Kemudian pada hari keempat, saat kacang hijau ini sudah tumbuh, kita bisa menempatkannya di luar. Yang satu sebagai kontrol atau penanda bagaimana sistem gerak tumbuhan ini bekerja. Satu sampel diletakkan sejajar begini, horizontal begini, sedangkan
Yang satunya lagi adalah akan kita letakkan secara vertikal. Kenapa begitu? Kita nanti akan mengecek bagaimana gerak tanaman kedua ini, apakah mereka punya gerakan yang sama, tumbuh ke atas atau akan tumbuh ke samping. Baik, sampai jumpa pada hari ke-6. Setelah 6 hari kita menunggu, bisa kita lihat biji kecambah kita yang sudah tumbuh ini akan bergerak menuju matahari. Ini adalah yang vertikal, tidak saya letakkan miring. Nah, dia tetap seperti ini, jadi dia tumbuh ke atas. Nah, yang ke samping ini karena dia telah roboh, jadi pada dasarnya biji kacang hijau yang telah tumbuh selama 6 hari, dia akan tumbuh ke atas mencari sumber matahari. Sedangkan untuk yang telah kita letakkan secara vertikal seperti ini, dia juga tumbuh ke atas. Awalnya adalah dia keluar dari media tanamnya terlebih dahulu lurus, kemudian naik ke atas mencari matahari seperti ini. Jadi kesimpulannya, kacang hijau ini telah bereaksi terhadap rangsangan, yaitu apa rangsangannya? Rangsangannya adalah sinar matahari, di mana dia akan bergerak bagaimanapun posisinya, mau dia dibalik seperti ini, nanti dia juga pasti akan tumbuh seperti ini, melawan gravitasi. Makanya dia dipanggil dengan nama geotropisme negatif, yaitu mengabaikan gravitasi pada bumi atau gravitasi pada bumi. Makanya disebut gravitasi negatif, itu geotropisme negatif, karena dia tidak mengikuti gaya gravitasi bumi. Kalau misalnya dia mengikuti, dia pasti akan berbentuk seperti ini, dia akan turun. Tapi kenapa dia naik? Karena dia menerima rangsangan dari atas berupa sinar matahari, seperti halnya pada kecambah yang normal ini, kacang hijau normal ini. Oke, sekian penelitian kita tentang gerak pada tumbuhan kacang hijau yang telah kita tanam sejak awal dari biji, untuk menemukan gerakan pada tumbuhan secara yang bisa kita lihat secara langsung, walaupun kita butuh menunggu beberapa lama. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.